Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sesaat Alam memperhatikan kerah bajunya yang agak kacau. Ia amati warnanya yang sudah kusam. Pikirnya untuk membeli yang baru, nyatanya keinginan seperti itu dia redam ketika dia melihat kepada penghasilannya yang sedikit. Alam membersihkan isi kamarnya, menggeledah lemarinya yang mulai rapuh dengan rayap-rayap berjalan di lapisan kayu lemari. Ia mengeluarkan sebuah kotak yang berada dalam lemarinya, kotak yang penuh dengan kertas-kertas dan berkas-berkas. Sebentar dia pandangi secarik kertas, lalu ia tak hiraukan. Tapi sesaat kemudian dia kembali menengok ke arah kertas itu. Pikiran Alam menerawang ke masa lalu. "Alam, tegur Dani kepada Alam yang sedang melamun memperhatikan surat. Dan, jika kamu melihat sikapku selama ini apakah aku sudah cukup dewasa untuk menjadi suami?" tanya Alam. Sontak Dani tertawa. Dia agak kaget dengan pertanyaan temannya yang terkenal punya cita-cita kawin umur 25 tahun itu. Terang saja, umur Alam masih 21 tahun. "Terus rencana kamu kemarin gimana? Sudah lupa dengan rencananya?" tanya Dani mengingatkan. "Ingat, dan sangat ingat. Tapi ketika kita menemukan seseorang yang smart, diligent and beautiful plus yang sayang dengan kita," potong Dani seakan menebak apa yang ingin dikatakan Alam. "Mengapa kita tidak mencoba meraih sesuatu yang dia pun juga ingin meraih kita?" kata Alam. "Silahkan kamu coba hal itu, namun aku ingin mengingatkan kamu, cinta itu bisa datang dan hilang dan kita tak tahu apa yang akan terjadi besok," kata Dani. Dia pun meninggalkan Alam yang sepertinya mulai menenggelamkan secarik kertas tadi ke dalam sakunya. Siang yang menyengat dengan lapisan ozon bumi yang dikabarkan memang sudah menipis. Suci melangkah dengan pasti menuju tempat dia kuliah. Ada secercah kebahagiaan ketika dia berangkat. Dan hampir setiap hari keadaan ini terus berulang. Tak lama kemudian dia sudah tiba di ruang kuliah. Matanya kesana kemari mencari sesuatu. "Oh bukan, tapi seseorang." "Alam ada?" tanya Suci pada temannya di samping. "Ya ada," jawab temannya singkat. Suci masih mencari-cari keberadaan Alam. Nyatanya ia tak menemukan orang yang dicarinya. Dia pun berkata, "Tidak ada. Aku tidak melihat dia dalam ruangan ini." Dengan sedikit senyum temannya mulai berbisik ke arah Suci, "Dia ada di hatimu." Muka Suci merah seketika. Dia berusaha menahan senyum tapi hanya giginya yang putih saja yang tak terlihat dari senyumnya, sedangkan bibirnya tak mampu ia tahan untuk menutupi senyumnya. "Mengapa aku begini? Aku selalu berusaha ikhlas untuk menuntut ilmu, tetapi aku merasakan ada yang kurang ketika dia tak ada. Aku tak bersemangat untuk mengikuti pelajaran. Padahal kupikir motivasiku masuk kuliah bukan karena dia," keluh Suci dalam hati. Kekhawatiran Alam akan masa depan hubungannya dengan Suci akan berakhir dengan sakit hati benar-benar bergejolak dalam hatinya. Bermacam-macam rencana telah ia pikirkan untuk bisa hidup bersama dengan Suci. Kadang juga ia merasa letih dan ingin membiarkan Suci menikah dengan orang lain yang lebih baik menurutnya. Tapi perasaan itu kembali dia redam karena cintanya terhadap Suci telah mengeliminasi wanita-wanita yang pernah ia kagumi. Kegelisahan dan angan menyatu dalam dirinya. Dan keadaannya sekarang seperti orang yang dipaksa untuk dewasa. "Alam, ada teman kamu tuh," panggil ibu Alam. Alam bergegas ke depan rumahnya dan dilihatnya sesosok lelaki sedang menunggunya. "Hei," katanya, "mau jalan? Kok masih pakai baju perang?" "Dah selesai mimpi basahnya," ledek Hanung. "Buset lu, gue nggak perang tadi, kos lagi ada gencatan senjata," balas Alam. Dia masuk kembali ke dalam rumah dan mengganti pakaiannya untuk kemudian bergegas pergi bersama Hanung ke suatu tempat. Jalan yang sempit mereka masuki berdua dan mereka berhenti di depan sebuah rumah yang berada di pojok jalan gang kecil itu. Menghirup udara yang pengap sepertinya sudah menjadi kebiasaan orang di gang ini. Selain sempit, gang ini juga terlihat amat kumuh, tak teratur. Ruang tamu tetangga bisa saling berdekatan dengan tempat pembuangan limbah rumah tangga. Panas banget di sini, tapi lu betah ya?" kata Hanung sambil mengibas-ngibas mukanya dengan buku yang berada di atas meja tamu. Gini rumah sendiri loh, nggak kontrakan," bela Deden. "Mana istri lu, kok nggak kelihatan?" "Pisah ranjang ya?" tanya Alam bercanda. "Istri aku ada di dalam hati," jawab Deden sambil menggumbar senyumnya.
Perlahan air matanya menetes walaupun senyumnya masih menghiasi wajahnya. Maksud kamu? SSS Tanung menyela, sepertinya dia menduga ada sesuatu yang telah terjadi dengan istri Deden. Memang kami tidak tahu apa yang terjadi dengan istrimu. Tetapi seandainya dugaan kami ini tepat, kami mengucapkan belasungkawa, kata Alam dengan nada rendah. Setelah lama berbincang-bincang di rumah Deden, Alam dan Hanung beranjak dari sana. Sebelum pergi mereka berpesan agar Deden tidak terlalu larut dalam kesedihannya. Setelah pertemuannya dengan Deden itu, Alam mencoba berpikir kembali tentang niatnya untuk segera melamar Suci. Bagaimana jika Suci menjadi istrinya kelak dengan uang yang ada di tangannya? Apakah ia mampu membahagiakan Suci? Apakah nanti Suci akan mengikuti langkah istri Deden yang meninggalkan suaminya? Pertanyaan-pertanyaan dalam hati Alam yang selalu terngiang-ngiang. Hei, lihat tuh cewek kamu, cantik banget hari ini. Nggak ada niatan untuk jalan bareng? Tanya Hanung pada Alam. Dulu sih pengen, tapi kayaknya yang kayak gituan tuh kalau udah nikah aja deh, jawab Alam. Cie, terus kapan tuh nikmati hubungannya kalau jalan bareng? Nggak pernah. Tanya Hanung penasaran. Gini, kami ini kan nggak tahu tuh apakah bakal jadi sepasang suami istri nantinya. Nah, kalau misalnya dia jadi istri orang lain, apakah dia nggak malu sama suaminya kalau dia pernah jalan bareng dengan orang lain sebelumnya? Kata Alam. Tapi kalau misalnya dia ternyata nikah sama lu? Tanya Hanung lagi. Nung, gue tuh pengen agar siapapun yang menjadi suami Suci kelak, dia bisa merasa sebagai seorang lelaki yang beruntung memiliki Suci, kata Alam. So sweet, pengen nangis nih. Pakai kata di mana lu? Kata Hanung. Baru sekali ini dia mendengar ucapan yang seperti itu keluar dari mulut Alam. Sesuatu yang tak pernah dibayangkannya. Gelap malam menutupi wajah kota yang pada waktu siang tadi terlihat murung. Dalam beberapa hari ini cuaca di sekitar kota Tangerang memang selalu mendung. Kota yang pernah mendapat peringkat kota terkotor se-Indonesia ini terlihat tambah buram. Namun suasana kota yang pada malam ini seperti mau hujan tak berpengaruh dengan perasaan hati Suci yang tengah menjalani masa kesamarannya. Suci membaca surat dari Alam. Seolah tak puas, dia membolak-balik kertas mungil itu dan membacanya berulang kali. Hal yang sering ia lakukan ketika dia sedang dalam keadaan suntuk. Sering pula ia berpikir untuk membalas surat tersebut. Ketika sedang asyik membaca surat tersebut, petir memecah kesunyian malam itu. Sontak Suci terkejut mendengarnya. Dia pun bergegas mengambil selimut bersiap-siap untuk tidur. Tapi tak lama kemudian dia bangkit lagi. Dia segera menuju tempat berwudu dan setelah selesai berwudu dia sholat 2 rakaat. Setelah selesai sholat, dia kembali menuju kasur tempat pembaringannya. Sesaat matanya menatap ke arah surat yang tergeletak di atas meja belajar. Dia tersenyum dan teringat kepada Alam. Kemudian ia pun berdoa di dalam hati. Asa menampik keraguan dalam hati Alam. Ketika bangun tidur, dia seolah telah lupa dengan kegelisahannya kemarin. Dalam pikirnya kapan lagi dia bisa menemukan wanita seperti Suci. Dia pun tak bisa membayangkan apa jadinya kalau dia benar-benar kehilangan Suci. Alam berhenti di sebuah pasar tempat dia biasanya mangkal dan menjajakan dagangannya. Pekerjaan ini sudah beberapa bulan ditekuninya. Kadang dia pulang dengan perasaan senang karena memperoleh uang hasil penjualan dengan memuaskan. Kadang juga dia menatap tempat penyimpanan uang yang tak bertambah isinya. Pekerjaan ini memang sering tak menentu penghasilannya. Namun dengan keahliannya yang ia rasa masih kurang, dia merasa kesulitan untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi yang ia miliki. Seseorang menghampiri Alam. Dia sepertinya ingin membeli sesuatu. Sesosok wanita yang amat dia kenal. Suci, tegur Alam. Kak Alam, rupanya kakak kerja di sini ya? Tanya Suci dengan perasaan senang yang berusaha dia simpan. He, jadi malu nih, emangnya nggak sudi jadi istri pedagang kaki lima ya? Kakak ini ngomong apaan? Sebenarnya Suci udah lama tahu kakak kerja kayak gini. Kak, ada yang ingin Suci sampaikan dan ini menyangkut hubungan kita, kata Suci serius. Alam kaget mendengar ucapan yang baru saja keluar dari mulut Suci. Terus terang saja, kakak sudah siap mendengarnya, tapi kalau menyakitkan kakak lari aja ya, kata Alam dengan nada bercanda. Kak, ini serius. Kemarin ada seseorang datang ke rumah dan waktu itu Suci nggak ada di rumah. Dia terkenal baik dan berada pula. Suci bingung, kak, keluh Suci pada Alam.
Kamu minta usul sama kakak. Suci, sebagai orang yang mencintai kamu tentunya hati kakak berat untuk melepas kamu. Tapi sebagai seorang yang punya banyak kekurangan, kakak juga ingin kamu bahagia. Yah, kakak nggak bisa ngasih usul untuk hal ini. Tapi kakak berharap kamu optimis dengan apa yang telah kita jalani ini. Namun sekali lagi silahkan memilih, kata Alam berterus terang. Suci tak mengharapkan jawaban seperti itu. Dia berharap orang yang ia sayangi ini benar-benar menahan dia dan tak mengembalikan pilihan kepada dia. Suci pulang dulu, pamit Suci dengan sedikit kecewa. Hati-hati, tegur Alam. Orang tua itu pernah muda dan mengerti apa yang sedang kamu rasakan. Orang tua itu juga ingin anaknya bahagia. Suci, kadang cinta itu amat menggebu. Tapi biduk rumah tangga tidak hanya terdiri dari cinta. Perasaan bisa berubah. Banyak orang yang sebelum menikah tidak memiliki rasa cinta dengan calon istrinya, tetapi mereka sanggup untuk bertahan sampai kematian menjemput salah satu dari mereka, kata ayah Suci setengah membujuk. Yah, Suci tahu itu. Contohnya ayah dan ibu, kan? Tapi orang yang Suci cintai ini adalah orang yang sudah lama Suci. Suci, apakah kamu sudah benar-benar tahu seperti apa dia yang kamu cintai itu? Tanya ayah Suci. Sejauh yang Suci tahu, dia tuh orang yang sederhana dan bersahaja, jawab Suci. Ayah Suci bergumam dalam hati bahwa anaknya yang satu ini sepertinya benar-benar sedang jatuh cinta. Niatnya mulai melemah untuk membujuk Suci. Ada sebentuk cinta yang menghiasi relung hati, ada bias kasih yang terasa di diri, ada bibir yang terus mengucap sebuah nama, ada hati yang selalu berharap. Alam membaca dengan penuh penghayatan tulisan di kertas yang sedari tadi ia pegang. Dia mulai melanjutkan paragraf terakhir. Tiba-tiba terdengar suara yang meneruskan paragraf terakhir itu. Cinta ini ingin mengucapkan sesuatu kepadamu tetapi dia tak punya mulut, cinta ini ingin menulis sesuatu untukmu tetapi dia tak punya tangan. Namun biarlah cinta begitu, karena yang kuharapkan kamu percaya bahwa aku mencintaimu, meski cinta di hatiku tak pernah bicara langsung dan mengirim surat padamu, kata Suci menyambung apa yang dibaca Alam. Alam pun menengok ke arah Suci dan tersenyum. Suci berkata, sudah selesai baca cerpennya. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai. Terima kasih. Semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf. Terima kasih. Semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf.